Daripada asbab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah untuk kita semua, dan harapan kita mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah istiqomahkan kita selalu sebagai muslimin wal muslimat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita merayakan daripada hari lahir makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi identik dengan segala sesuatu perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebaik-baik wadah, sebaik-baik cara untuk menyambungkan daripada sanubari kita, untuk mengenalkan daripada diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak hamba Allah, umat Rasulullah, mereka nggak kenal dengan kemuliaan nabinya, mereka nggak tahu dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sehingga apa? Mereka menjadikan nafsu menjadi imam dari imannya, dan iman mereka menjadi makmum dari nafsunya. Kehidupannya bangun tidur pikirkan dunia, mau tidur memikirkan dunia. Tapi kita alhamdulillah di pagi hari ini, walaupun kita sibuk tiap hari, kita masuk dari jam 10 sampai jam 9 malam, benar? Tapi biar kata setahun sekali kita nyambungin hati ame Nabi, ini berarti udah bukti bahwa kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk berusaha mengenalkan diri kita dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongin Nabi Muhammad, Masya Allah, Rasulullah Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Beliau manusia, tapi bukan manusia sembarangan. Beliau mendapatkan kekhususan yang sangat luar biasa dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita punya Nabi. Kalau kita ngomongin atu-atu kemuliaan Nabi, gak bakal kelar-kelar. Dari fisik Nabi, Nabi paling cakep, paling ganteng, paling sempurna dibandingkan kecakepan, kegantengan, dan kesempurnaan makhluk-makhluk yang ada di alam sini. Termasuk Pak Iwan juga gak ada apa-apanya gantengnya sama Nabi. Nabi, bahkan malaikat yang ada di langit itu ketampanannya jauh di bawah daripada kesempurnaannya, jauh di bawah kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badi'atan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tidak akan pernah ada mata-mata yang mereka menyaksikan fisik, wajah, rupa Nabi Muhammad habbah, kecuali pasti hatinya akan bergetar karena menyaksikan daripada kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Waman khalatahu ma'rifatan ahabbah, mata ngeliat Nabi hati bergetar, dan ketika Nabi yang ngeliat itu orang ahabbah, nggak ada alasan buat itu orang yang mendapatkan pandangan khusus dari kita punya Nabi, kecuali pasti langsung jatuh cinta. Masya Allah, kira-kira kita ngebayangin sempurna nggak tuh Nabi Muhammad? Kita bergetar kalau seandainya lagi naik motor nggak pakai helm depan polisi, deg-degan langsung, benar. Tapi Nabi Muhammad beda, Masya Allah. Ngomongin lagi sempurna, jangankan nabinya, sampai namanya aja yang baru aja kita baca, nenangin hati nggak kira-kira? Adem nggak hati kita? Tentram nggak jiwa kita? Itu baru namanya doang. Dari rumah Jamaah As-Satwer Harapan Indah punya masalah masing-masing, yang begitu pas bangun tidur mau mandi keran mati, sarapan gak ada, kopi belum kelihatan, macem-macem. Ada yang berantem sama pacarnya,
ada yang habis diomelin sama orang tuanya, ditagih utang dan lain sebagainya. Dari rumah kita bawa masalah macem-macem, tapi nggak nyangka begitu kita duduk di majelis ini, nyebut nama Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, hati kita damai, tenang, tentrem. Itu baru dari namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari namanya aja, ini kita barusan manggil nama Nabi, benar? Ya Nabi, salam alaikum. Panggil Nabi lewat ungkayan sholawatnya, salam sejahteranya, pujian-pujiannya. Di dunia kita sekarang sibuk manggil Nabi, ntar di akhirat Nabi yang gantian bakal sibuk manggil orang-orang yang ketika hidup di dunia lisannya sibuk memanggil nama Nabi Muhammad. Amin. Amin. Di hari pembangkitan kata Nabi, anta hasyaruna yaumal qiyamah khuffatan urratan ghurlan. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, enggak beralaskan kaki, matahari sejengkal, hari saling tuntut menuntut. Di dunia istri ketemu suami saling berromantis, tapi ntar dia padang mahsyar istri ketemu suami lari. Kenapa? Si istri takut dituntut sama suaminya. Begitu juga suami ketemu istri lari, anak ketemu orang tua, sahabat ketemu sahabat. Hari itu adalah hari saling tuntut menuntut. Gak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, termasuk 123.000 nabi, 312 rasul. Mereka mengatakan nafsi, nafsi. Ini hari-hari sendiri-sendiri. Kami pun sedang sibuk memikirkan diri kami. Cuma Nabi kita yang bakal ngasih pertolongan sama kita, dan yang pertama kali bakal dipanggil sama Nabi di padang mahsyar bukan mereka yang ahli sholat, bukan mereka yang ahli zakat, bukan mereka yang ahli ibadah, tapi yang pertama kali akan dipanggil sama Nabi nanti di padang mahsyar mereka-mereka yang ketika hidup di dunia lisannya senantiasa sering memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manggil Nabi Muhammad. Ini pagi hari kita ngucapin salam sejahtera amin Nabi, benar? Ya Nabi salam alaik. Itu mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad. Dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi udah ngasih tahu kabar gembira buat lisan-lisan yang di dunia suka ngucapin salam amin Nabi. Kata Nabi apa? Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallaha alaiha ruhi hatta aroda alaiha salam. Enggak ada lisan-lisan umat saya yang ketika dia hidup di dunia lisannya mengucap salam anak saya walaupun cuma sekali, kecuali Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad saya hatta aroda alaiha salam, sampai saya menjawab salamnya orang tersebut. Masya Allah, enak gak tuh kira-kira? Sadar gak kita mengucap salam dari harapan indah, dijawab salam kita sama Nabi dari Madinah. Datang ke rumah Pak Iwan mengucap salam, belum tentu yang jawab salam kita Pak Iwan, betul? Datang ke rumah Pak Dani mengucap salam, belum tentu salam kita dijawab sama Pak Dani. Kadang-kadang pembantunya yang menjawab salam, apalagi ke rumah pejabat, ke rumah menteri-menteri, mimpi buat salam kita dijawab. Tapi kalau mengucap salam sama Nabi Muhammad, nggak ada alasan buat Nabi nggak jawab salamnya kita. Amin. Amin. Dan juga masalah tentang ucapan salam, ini adalah bagian dari syiar di antara syiar-syiarnya Islam. Di akhir zaman berapa banyak umat Islam yang mereka ninggalin perkara ucapan, sebarkan, syiarkan kalimat salam. Padahal udah diajarin ame Nabi. Kata Nabi apa? Absus salam tadkhulul jannah bisalam. Ucapin, sebarin, syiarin kalimat salam. Lewat wasilah kita ngucapin, sebarin, syiarin kalimat salam, dapat jaminan dari Nabi bakal masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Amin. Sekarang ada karyawan di sini yang ketemu sama karyawan yang lain ngucapin salam.
Ada nggak kira-kira? Mana dia orangnya? Banyak. Kadang-kadang kita lebih bangga selamat pagi, siang, sore, malam, betul. Kadang-kadang sok makan kangkung manggilnya good morning. Masya, ucapin sebarin syiarin kalimat salam. Kelihatannya ini ibadah yang sangat remeh, tapi ini syiar yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan cuma ucap salam sama Nabi, ucap salam sama teman kita, sama tetangga kita, sama bos kita, sama sahabat kita. Ucap salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal Assalamualaikum. Udah dikasih syiar sapaan yang sangat istimewa dari Nabi Muhammad. Kadang-kadang orang Islam bukan ucapnya Assalamualaikum, kalimatnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang mengucap salam Assalamualaikum? Ada nggak? Mana dia orangnya? Apa Assalamualaikum? Ini hati-hati, asamun artinya racun, likum buat lo. Assalamualaikum jadi artinya apa? Racun buat lo. Makanya buat lo. Masya Allah. Dan ternyata yang lebih berbahaya lagi, Assalamualaikum itu ucapan salam orang Yahudi kalau mereka berjumpa dengan orang Islam. Pernah diceritakan dalam suatu riwayat, Nabi jalan sama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahu-tahu begitu pas di jalan, Nabi papasan sama orang Yahudi, ketemu sama orang Yahudi. Ini orang Yahudi begitu pas melihat Nabi, dia ngucapin salam sama Nabi dengan kalimat, "Ya Muhammad, Assalamualaikum." Muhammad, Assalamualaikum. Muhammad, racun untuk engkau. Istri Nabi Sayyidah Aisyah yang mendengar suaminya dicaci maki dengan kalimat Assalamualaikum, istri Nabi marah. Ini Yahudi dicaci maki oleh istrinya Nabi. La taqulu kama hadza wa alaikumussalam wa la'natullah wa adzabu. Yahudi, jangan kurang ajar kau berani mengucapkan salam kepada suami saya dengan kalimat Assalamualaikum. Racun untuk suami saya. Waalaikumsalam wa la'natullah wa adzabu. Itu racun bukan untuk suami saya, itu racun untuk engkau beserta laknat dan juga adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata Nabi Aisyah, la taqulat kama Aisyah, kalau ada orang mengucap salam sama kita dengan kalimat Assalamualaikum, jangan kita jawab waalaikumsalam wa la'natullah wa adabu. Dia ngatain kita sekali Assalamualaikum, racun. Gak usah kita jawab sampai 3 kali waalaikumsalam wa laknat wa adab, racun, laknat dan juga adab. Kesian dia ngatain kita sekali, ngapain kita balas sampai 3 kali? Babak belur dia, betul? Kata Nabi cukup kalau ada orang mengucap salam sama kita dengan kalimat Assalamualaikum, racun. Kita jawab ucapan salamnya dia dengan jawaban waalaikum. Salah kenceng lagi. Waalaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum, racun buat lo. Waalaikumsalam, buat lo juga racun. Adil nggak kira-kira? Jadi jangan kita mengucap kalimat dengan kalimat Assalamualaikum. Salamnya orang Yahudi ketika berjumpa dengan umat Muslim. Ada lagi mengucap salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang mengucap salam, Assalamualaikum. Biasanya mau minta sumbangan gitu ya. Assalamualaikum. Lam artinya dalam ilmu nahu tidak likum dari apa-apa yang dia maksud. Assalamualaikum, kamu gak bakal selamat. Masya Allah. Ada lagi Melikum, apaan melikum? Masya Allah. Ucapin salam dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang maaf, Masya Allah, orang Islam kita kan sekarang dunia maya, benar? WhatsApp, Instagram, SMS dan lain sebagainya. Orang Islam ngucap salam di SMS atau WhatsApp dengan kalimat
A S S A L A M U A L A I K U M aja jarinya pada males-males banget, betul? Bener nggak? Disingkat-singkat A S S W R. Ya kan di semua orangnya ada di sini ya. Apa kan A S S W R W B? Aswer. Allah. Ada lagi yang disingkat-singkat ASS titik 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 as. Tahu as artinya apa? As artinya apa? Bokong. Tahu bokong? Pan? Ya misal gitu SMS atau WhatsApp ke Bapak Dani. ASS, Pak Dani gimana kabarnya? Apa artinya? Ya Allah, pantat Pak Dani gimana kabarnya? Tinggalin ya, pantat gua burikan. Ngapain? Ya Allah, jadi tinggalin hal-hal yang kayak begitu. Kita malu, amin Nabi Muhammad diajari ucapin kalimat salam. Anak kecil ucap salam kepada yang lebih tua, yang jalan ucap salam kepada yang lagi duduk, karyawan ucap salam kepada atasan, murid ucap salam kepada guru. Dengan ucapan latihlah masalah tentang kalimat salam, hidup kita bakal bahagia, kita bakal diliputi dengan kejujuran, keikhlasan, dan dapat jaminan bakal masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, insya Allah. Sampai sekarang coba kita perhatiin nih, bini-bini di akhir zaman ada pagi-pagi ketemu sama suami ucap salam, ada nggak kira-kira? Nggak ada istri-istrinya Nabi di pagi hari ketika dia berjumpa sama Nabi, kecuali ada dua pekerjaan yang bakal mereka laksanakan. Dan kalau mereka melaksanakan dua amalan ini, kemudian itu istri mati pada hari tersebut, mendapatkan jaminan tadkhulullah min ayyi abwabis saat, masuk ke dalam syurga lewat pintu yang mana aja. Amin. Amin. Yang pertama, ngucapin salam sama suaminya dengan ucapan salam yang romantis. Kayak Sayyidina Aisyah kalau ketemu Nabi ngucap salam, Assalamualaikum ya habibi, Assalamualaikum ya galbi, Assalamualaikum ya hayati. Keselamatan untuk engkau wahai kekasihku, jantungku, belahan jiwaku, kehidupanku. Begitu. Ini pagi-pagi melek mata, duit belanja mana, duit belanja? Ucap salam yang romantis, Assalamualaikum ayam beb. Enak gak begitu? Enak gak kira-kira? Wah, nyari duit juga lagi model begitu digini sama bininya, semangat. Yang kedua, cium tangan. Ada nggak di sini perempuan yang sudah nikah mau kerja ucap salam sama cium tangan ke suaminya? Bahkan sampai kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan mubarakatan musyafahah bainal fam wal anfun. Kalau orang pengen dapat berkah lewat wasilah cium tangan, istri ke suami, anak ke orang tua, murid ke guru, berkahnya antara hidung sama mulut. Sekarang coba zaman now, ini cium tangan ke laki di mana? Nempel di jidat, di mana lagi? Nempel di pipi, masya Allah. Dan Sayyidina Ali beliau bilang, telapak tangan atas ini kebahagiaan dunia, telapak tangan bawah kebahagiaan akhirat. Kalau kita cium tangan, istri ke suami, anak ke orang tua, murid ke guru, biar dapat kebahagiaan lewat wasilah cium tangan di dunia sampai di akhirat. Cium tangannya gimana berarti? Cium tangannya gimana? Bolak-balik. Bolak-balik. Ada bini zaman now cium tangan ke suami sampai bolak-balik? Ada nggak? Atau anak ke orang tua cium tangan bolak-balik, ada nggak? Ketemu Habib tangan diputer-puter sampai kadang-kadang salah urat. Orang tua kalau cuek, masya Allah. Cium tangan yang benar, ucap salam yang rapi, bolak-balik. Begitu.
Coba saya pengen minta contoh dua orang Pak Iwan deh sama Pak Dani naik ke panggung deh. Ya, minta tolong. Masya Allah. Apa ya? Dua pria paling maco di Asatware. Ini kira-kira kalau saya mau minta contoh cium tangan sama ucapkan kalimat salam, yang paling pantas jadi istrinya siapa? Siapa? Anak orang tua deh ya. Yang jadi anak siapa yang jadi anak? Anak begini bayi tabung loh. Coba Pak Dani ceritanya cium tangan ke orang tuanya Pak Iwan, ucap salam terus cium tangan. Masa ucap salam ke orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau ceramah. Assalamualaikum Papa. Nih kalau bisa saya kasih hadiah pergi haji jika mampu. Amin. Coba ucap salam. Assalamualaikum Bapak saya. Wah. Benar yang begitu. Bulat baliknya betul. Tapi begitu pas balik tangan dia sendiri yang dicium. Tangan bapaknya loh. Set. Set. Nah, terima kasih. Ucapin sembari syarin kalimat salam, cium tangan yang benar, jangan ditinggal. Jangan ditinggal deh anak-anak muda. Kadang-kadang Masya Allah ucapan salam banyak banget. Ada satu anak muda pernah cerita sama saya, Beb, kadang-kadang kita kalau lagi nongkrong ada cabe-cabean lewat, kita godain pakai siulan. Tapi kalau perempuan yang pakai jilbab lewat di depan kita, Beb, kita godain pakai cara godaan syar'i. Tahu ya godaan syar'i gimana? Jadi dia lewat, kita ucap salam, salam I love you. Jadi jangan doa yang kita ucapin, sebarin, siarin kalimat ucapan salam saking pentingnya. Bukan cuma buat Nabi Muhammad kita ucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sama muslim juga kita ditekanin buat ucapin kalimat salam. Ketemu teman kita, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, sebarin kalimat salam. Saking pentingnya ucapan kalimat salam, Nabi bukan cuma ngajarin buat Nabi, bukan cuma ngajarin buat umat muslim, sampai yang udah mati di dalam kubur aja kita diajarin sama Nabi buat ucapin, sebarin, syiarin kalimat salam. Dalam riwayat hadis yang sahih Nabi katakan, "Ida lagitu fi qabri absus salam." Kalian biasakan kalau lewat pemakaman, lewat kuburan, ucapkan, sebarkan kalimat salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun, nas'alallah lakumul afiyah. Atau minimal kita ucapin salam kepada ahli kubur dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini kadang-kadang orang Islam lewat kuburan bukan mengucap salam, pang, anak abang mau lewat. Astagfirullah. Ucapin, sebarin, syiarin kalimat salam. Kalau ada orang hidup lewat kuburan, dia ngucapin, sebarin, syiarin kalimat salam. Rasul katakan fayafrahuna biha asad makanu yafrahuna fid dunya fayaquluna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam kubur, mereka mendapatkan ucapan salam dari orang yang masih hidup, mereka bergembira dengan sangat teramat gembira. Makanu yafrahuna fid dunya, dan bahkan kegembiraannya melebihi kegembiraan suatu dia mendapatkan kebahagiaan di masa hidupnya.
fayaquluna, dan yang di dalam kubur bukan hanya sekedar bergembira ketika mendapatkan ucapan salam dari orang yang masih hidup, akan tetapi mereka pun yang ada di dalam kubur menjawab salamnya kita dengan jawaban waalaikum salam. Untungnya kuping kita nggak denger, benar. Coba kalau kita ngucap salam dijawab kuping kita denger, kira-kira gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kabur pasti, benar. Masya Allah. Ayo ucapin semarin syiarin kalimat salam. Ini adalah salah satu daripada cara untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapin sholawat amin Nabi, ucapin salam sejahtera kepada Nabi. Insya Allah satu aja yang kita amalin, pulang dari majlis ini ketemu teman, assalamualaikum, tetangga, assalamualaikum, sahabat, assalamualaikum. Cara cium tangan yang benar, hidup kita bakal senang, bahagia, selamat, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Insya Allah. Sama-sama kita baca sholawat buat Nabi Muhammad pakai hadroh tapi nggak usah pakai bassnya. Setuju? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah bagi vokalnya baca ala yatim, semuanya baca salatullah. Minal
hati kita buat Nabi Muhammad, lewat nyambungin hati kita, kenalin diri kita sama Nabi, kita bakal selamat dunia wal akhirat. Dan yakin jangan bangun dari majelis ini kecuali ketika kita ketemu teman, tetangga, sahabat, orang tua dan siapapun, kita ucapkan, sebarkan, syiarkan kalimat salam lewat hal yang demikian. Insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat dan tentram, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.